Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Afif. Saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Analisis Pengelolaan Hybrid Working Team pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Baik, untuk selanjutnya, pendahuluan. Di sini pendahuluan. Tim merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dan mengkoordinasikan pekerjaannya untuk suatu tujuan tertentu. Dikutip dari Wijaya dan Giska tahun 2023. Nah, setiap tim dan individu erat kaitannya dengan kerjasama yang dibangun dengan kesadaran untuk mencapai prestasi dan kinerja. Dalam kerjasama akan muncul berbagai solusi yang tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Keunggulan yang dapat diandalkan dalam kerja tim adalah munculnya berbagai solusi secara sinergis dari berbagai individu yang tergabung dalam tim. Dan kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah memberikan peluang bagi organisasi untuk beralih ke tim virtual. Tim virtual memungkinkan kolaborasi antara anggota yang berlokasi di lokasi geografis yang berbeda, sehingga meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas. Hal ini menunjukkan bahwa tim tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi dapat beroperasi secara global. Selanjutnya, apa itu hybrid working? Hybrid working merupakan model kerja yang menggabungkan unsur bekerja di kantor dan bekerja jarak jauh. Dalam model ini, karyawan memiliki keleluasaan untuk memilih tempat kerjanya, baik di kantor, di rumah, maupun lokasi lain sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Konsep ini memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk mengatur jadwal dan lingkungan kerjanya, sehingga dapat meningkatkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi secara efisiensi kerja. Dikutip dari Lubis tahun 2023. Lalu penelitian ini dilakukan di Lembaga Ketahanan Nasional yang merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian. Berdasarkan hasil pengamatan langsung yang dilakukan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, ditemukan bahwa pengelolaan tim kerja hybrid masih belum optimal. Ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan pengelolaan tim kerja hybrid kurang optimal. Lalu ada prariset. Di sini ada dua gambar prariset dan atau dua pertanyaan prariset dari 20 responden. Pertanyaan pertama yaitu apakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan hybrid working team dapat mempengaruhi kinerja? Di sini eh, untuk jawaban netral itu di 35% dan jawab tidak setuju di 20% dan jawab setuju di 45%. Lalu pertanyaan kedua, apakah pengelolaan hybrid working team sudah berjalan efektif? Dan untuk jawaban netral di 30%, jawaban tidak setuju di 30%, dan jawaban 40% itu disetujui. Dan selanjutnya, untuk pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana efektivitas pengelolaan hybrid working team pada Lembaga Ketahanan Nasional dalam kinerja pegawai, bagaimana manajemen pengelolaan hybrid working team berjalan pada Lembaga Ketahanan Nasional, dan bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan pengelolaan hybrid working team pada Lembaga Ketahanan Nasional. Dan tujuan penelitiannya mengetahui efektivitas pengelolaan hybrid working team berjalan pada Lembaga Ketahanan Nasional, mengetahui manajemen pengelolaan hybrid working team berjalan pada Lembaga Ketahanan Nasional, dan mengetahui solusi dalam menghadapi hambatan pengelolaan hybrid working team pada Lembaga Ketahanan Nasional. Lalu di sini ada tinjauan pustaka, yaitu ada teori dari pengertian pengelolaan. Menurut Nugroho 2003-119 dikutip dari Mahendra Apriyani dan Zulfiani 2023 mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Pengelolaan adalah seni dan proses mengatur, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya, terutama sumber daya manusia, dengan tujuan untuk mencapai sasaran organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen atau pengelolaan melibatkan perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian agar pekerjaan dapat diselesaikan melalui orang lain dengan cara yang terorganisir dan sesuai jadwal. Secara lebih rinci, pengelolaan dapat diartikan sebagai proses memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan organisasi. Lalu, apa itu pengertian tim kerja?
Menurut Kirkman dan Shapiro 2009, tim kerja merupakan kelompok karyawan yang mengatur diri mereka sendiri dalam mengerjakan tugas, perencanaan, membuat keputusan, pekerjaan, dan menyelesaikan masalah. Ini menekankan pentingnya otonomi dalam tim. Dikutip dari Elang Ibrahim, Yohartono, dan Sodik tahun 2021. Berdasarkan penjelasan mengenai teamwork atau tim kerja dari berbagai teori di atas, maka juga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa teamwork adalah kemampuan individu dalam melakukan kerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama di dalam tim yang saling percaya dan mendukung serta bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan. Karyawan dalam organisasi sangatlah penting, dan teamwork yang rendah merupakan salah satu hal yang menyebabkan seseorang mudah mengabaikan pekerjaan seperti tidak saling percaya dan mendukung kurang pengetahuan atau skill, saling melempar tanggung jawab, dan saling ketergantungan. Padahal dari sisi organisasi sendiri, teamwork sangatlah bergantung pada anggotanya. Selanjutnya, pengertian pengelolaan hybrid working team. Hybrid working team adalah model kerja yang menggabungkan elemen kerja di kantor dan kerja jarak jauh, memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk memilih tempat dan waktu kerja sesuai kebutuhan mereka, baik dari kantor, rumah, atau lokasi yang nyaman. Model kerja hybrid working dapat diatur secara fleksibel, di mana karyawan atau organisasi menentukan jadwal kerja antara di kantor dan jarak jauh dengan berbagai pendekatan seperti prioritas kerja di kantor dengan opsi kerja dari rumah sesekali, dan hybrid working juga memanfaatkan teknologi komunikasi dan alat kolaborasi untuk mendukung produktivitas dan interaksi tim. Pengelolaan hybrid working team adalah proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan tim kerja remote adalah kemampuan manajer untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan tim secara keseluruhan agar dapat melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi bersama anggota-anggotanya. Dikutip dari Rahmawati et al. Tahun 2023. Lalu, eh, selanjutnya dari penelitian terdahulu, ada tiga jurnal, yaitu dari Hastini, Khairul, dan Eka, dan Fitri tahun 2024 dengan judul Pengalaman Karyawan Generasi Z dalam Beradaptasi dengan Budaya Kerja Hybrid, Studi Perusahaan Deriota Web App Developer di Pangkal Pinang. Dengan tujuan dari penelitian ini mengetahui bahwa generasi Z memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan teknologi dan fleksibilitas kerja. Lalu, jurnal kedua dari Saputra dan Hadi tahun 2024, kerja jarak jauh dengan judul Kerja Jarak Jauh dan Dampaknya Terhadap Produktivitas serta Kesejahteraan Psikologis. Dengan tujuan dari penelitian ini mengetahui peluang untuk efisiensi biaya dan akses ke talenta global, tetapi juga tantangan dalam manajemen kinerja dalam keamanan data. Dan selanjutnya, dari Susanto dan Bangun tahun 2023 dengan judul Pengaruh Flexible Working Space dan Flexible Working Time terhadap kinerja tim melalui kerja sama tim pada perusahaan pengembangan perangkat lunak di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengaruh dari flexible working space terhadap kinerja tim. Lalu ada metode penelitian, eh, waktu dan tempat, yaitu penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan selama 4 bulan, mulai dari bulan Februari tahun 2025 sampai dengan Mei 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, dan penelitian ini melakukan metode observasi dan prariset. Untuk metodenya, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan menurut um, Moleong 2007, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi menggunakan berbagai metode ilmiah. Dikutip dari Tishara tahun 2023, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode studi kasus. Metode penelitian studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Metode ini bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu atau kelompok atau organisasi atau masyarakat secara mendalam dan komprehensif. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta data analisis dengan cara pengumpulan data, penyajian data,
reduksi data, dan kesimpulan atau penarikan atau verifikasi. Baik, terima kasih. Eh, Cukup sekian presentasi eh, penelitian proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.